Halo teman-temanku, selamat siang. Apa kabar teman-temanku? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya akan memberikan atau coba membaca ya, membaca eh, sidang Kabinet Paripurna Perdana Prabowo. Dan nanti saya akan eh, hubungkan dengan keadaan realitas ya teman-teman. Pertama, kita ya rakyat Indonesia, ini saya pakai bahasa rakyat ya teman-teman. Jadi saya memposisikan diri sebagai rakyat. Pidato Prabowo di sidang pelantikan dan di sidang Kabinet Paripurna Perdana yang mengarahkan pembantu-pembantunya sangat jelas, sangat tegas ya. Bahkan di situ ditegaskan kita harus ingat kepada Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa warganya ya. Itu dari beberapa hal yang disinggung gitu. Terus di sini yang menarik akan ketegasan Prabowo, heroisme ya. Jadi menteri-menteri sebelum tugasnya itu dimulai dengan resmi ya, sungguh-sungguh maksudnya, digembleng dulu di daerah Magelang. Itu untuk menimbulkan ya atau memasukkan energi-energi perjuangan, energi-energi cinta tanah air. Itu penting ya, itu soul teman-teman, itu jiwa. Nah, yang saya akan soroti di sini adalah ketegasan Prabowo akan mencopot eh, bawahannya atau pembantu-pembantunya yang nggak bisa kerja. Itu saya garis bawahi ya teman-teman, saya setuju sekali. Terus merefocusing pendapatan-pendapatan negara, ya efisiensi ya, yang boros-boros, yang bocor-bocor harus ditata ulang, ya harus dibenahi. Itu saya setuju sekali teman-teman. Kalau teman-teman berada di lingkaran birokrasi selama ini atau ditarik garis ke belakang, ya teman-teman akan ngurus dada. Kalau teman-teman lihat gaya hidup pejabat yang baru dilantik gitu ya, dari beberapa tahun yang lalu, pasti teman-teman akan ngurus dada juga. Pasti banyak yang berubah ya dari gaya hidupnya. Itu udah bukan rahasia lagi di negeri ini. Tapi di sisi lain, rakyat yang notabene-nya mempunyai hak, ya memiliki hak untuk menikmati kemerdekaan ini masih banyak yang susah. Saya sebagai rakyat teman-teman, ya saya sebagai rakyat kecil yang kebetulan saya meneliti kelakuan-kelakuan dari akar rumput sampai top level ya teman-teman. Saya sudah teliti lamanya puluhan tahun kelakuan-kelakuan, dan itu untuk memberikan sejenis air minum teman-teman, atau sejenis pelepas dahaga hati saya, karena memang saya dari kecil ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini. Ya, saya dari tahun 80-an ya, saya udah keingin tahunan besar sekali saya tentang apa sebenarnya terjadi dengan negara ini. Saat itu Orde Baru teman-teman. Ya, Orde Baru saat itu ya, di lingkaran ring 1. Itu kalau udah tahu lingkaran ring 1 itu udah orang gemetar. Ya, zaman Orde Baru itu teman-teman. Nah, setelah reformasi, saya juga nggak jauh-jauh dari lingkaran itu, teman-teman. Saya merasakan berbagai macam pergantian sistem pemerintahan, ya. Ke reformasi dari Orde Baru ke reformasi. Saya pun tetap mengikuti, bahkan saya sempat mencari tahu apa yang terjadi hingga saat ini kok masih banyak koruptor. Ya. Ternyata
saya memiliki pengalaman yang panjang, teman. Kok begini ya, kok begitu ya, saya cari tahu lagi. Dari pejabat, ke keluarganya, ke bisnisnya, dan sebagainya. Akhirnya saya ngelus dada lagi. Saya. Kebetulan saya memiliki teman-teman banyak dulu, teman-teman ya. Banyak. Anak-anak pejabat gitu ya. Memang gaya hidupnya ya ada yang hedon, ada yang sederhana, tapi yang kaya. Ya, kaya. Karena memang pejabat di Indonesia itu luar biasa. Ya, gap-nya jauh sekali antara rakyat biasa dan pejabat. Saya sebagai rakyat kecil ya, apalagi hari ini teman-teman, saya sudah nggak aktif seperti dulu. Bahkan saya sekarang benar-benar rakyat jelata ya, jadi saya mengerti betul keadaan rakyat jelata itu seperti apa ya. Singkat cerita, saya di segala lini saya sudah mengetahui data-datanya, cara kerja gimana. Akhirnya saya banyak ngelus dada, oh ternyata di Indonesia itu korupsi banyak sekali dalam bentuk macam-macam. Ada dalam bentuk pungli, dalam bentuk sogokan, dalam bentuk macam-macam lah. Pokoknya kalau diceritakan ya, kalau nggak bisnis langsung bersentuhan ya nggak akan paham yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Makanya ada rumor kebocoran APBN ya, itu kan besar ya, 30%-an. Dari zaman dulu sampai hari ini masih bocor. Makanya Presiden Prabowo menekankan kebocoran-kebocoran itu harus dibenahi. Semua akan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Itu sesuai undang-undang. Yang sedang saya tunggu hari ini adalah realisasi di lapangan. Bagaimana pembantu-pembantu ini ya, yang kelihatan suka sekali dilantik ya, akan menjalankan tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Prabowo ya. Kita tunggu, karena ini baru dilantik. Nanti setelah digembleng di Magelang, nanti kita lihat kerjanya apa, bagaimana, apakah masih pada korupsi ya, apakah masih ada korupsi di situ. Kita lihat. Dan penegakan hukum juga akan ditegakkan oleh Presiden Prabowo. Bagi siapa yang nggak bisa kerja, mendingan di rumah saja. Masih banyak rakyat Indonesia yang ingin mengabdi ke bangsa dan negara. Memang harus tegas itu, penegakan hukum, aturan ya, harus ditegakkan supaya negara ini teratur. Ya, cuma dilemanya di sini adalah Indonesia ini pejabatnya dari partai. Kalau yang nggak bisa kerja itu dari partai, begitu dipecat pasti partai udah pikir, wah saya cabut dukungannya. Pasti begitu, orang on itu seperti itu. Dia berdagang dengan partai. Mudah-mudahan nggak terjadi ya seperti itu. Ini yang saya khawatirkan. Jadi sistem demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahannya masih seperti ini teman-teman ya. Jadi dukung-dukungan gitu. Mudah-mudahan niat baik Presiden Prabowo yang saya rasa itu juga tulus ya. Orang kan terlihat ya, dari kata-katanya terlihat orang tulus sama enggak tuh terlihat. Cinta negaranya seperti apa tuh terlihat. Dengan tindakan. Nah, tindakan ini yang saya ingin lihat nih setelah beberapa bulan ke depan ya, minimal 100 hari ke depan kita akan lihat apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantu Presiden Prabowo. Itu aja teman-teman ya, reaksi saya terhadap ketegasan Prabowo. Kita uji nanti beberapa bulan ke depan ya. Kalau ada yang korup langsung pecat, ada yang nggak benar langsung ganti. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.